Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Fadila. Pada kesempatan kali ini, saya mau menerangkan soal sebuah penelitian yang menarik bagi saya itu soal masalah pendidikan dan tingkat pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita ngelihat ya di Indonesia itu sekarang ini, akhir-akhir itu lagi marak-maraknya nih sebuah tren kalau misalnya eh, anak-anak kelahiran 2006, 2007, 2008 itu pada udah nikah gitu. Kayak kelihatan bahwasannya waduh kok udah mulai gitu kan ya pernikahan-pernikahan secepat itu di Indonesia ini ibaratnya yang umurnya itu masih belum matang, bahkan secara finansial, kemudian secara emosional itu masih belum siap untuk menjalani dunia pernikahan, tapi kenapa mereka udah menikah gitu. Nah, makanya itu kali ini kita bakalan ngebahas itu dalam sebuah penelitian yang saya menemukannya cukup menarik. Penelitian tersebut berjudul Dampak Kausal Pendidikan Terhadap Pernikahan di Indonesia. Temuan empiris dari pendekatan Sharp Regression Discontinuity Design. Jadi penelitian ini itu dibuat oleh Heni Hasanah dan dipublikasikan pada tahun 2025. Jadi langsung aja kita ke latar belakangnya. Nah, dalam penelitian tersebut saya menemukan suatu hal yang menarik. Dalam 6 tahun terakhir telah terjadi penurunan angka pernikahan di Indonesia. Meskipun tren pernikahan dini di Indonesia itu kemarin baru-baru mulai muncul lagi, tapi pada faktanya, generasi-generasi muda Indonesia saat ini itu udah mulai sadar bahwasannya pernikahan dini itu buat apa gitu. Bahkan data dari BPS sendiri bilang di tahun 2013 sampai 2023, kalau misalnya selama 6 tahun terakhir ini telah terjadi penurunan angka pernikahan di Indonesia. Yang artinya apa? Generasi muda itu makin sadar bahwasannya menikah itu bukan cuma sekedar kita menjalin sebuah hubungan, bukan cuma sekedar kita ijab kabul doang gitu. Nah, terus kenapa sih pertanyaannya nih ya, kenapa sih kok bisa di Indonesia itu terjadi penurunan kayak gini? Sekarang kita geser sedikit sebelah kalau misalnya pendidikan diduga memengaruhi keputusan usia menikah. Jadi kawan-kawan, kayak yang udah kita tahu, masyarakat atau anak-anak muda di Indonesia sekarang ini tuh mereka udah mulai sadar bahwasannya pendidikan itu adalah salah satu hal yang paling penting. Nah, maka dari itu, dengan pentingnya pendidikan tersebut, banyak anak-anak muda itu yang mulai menyadari dan pola pikirnya itu mulai membaik bahwasannya pernikahan itu bukan cuma soal kita ijab kabul, bukan cuma soal kita saling mencintai, tapi pernikahan itu memang benar-benar kita harus siap. Mulai dari diri kita sendiri, siap mental, siap batin, kemudian juga secara finansial dan secara emosional. Makanya itu dalam penelitian kali ini kita punya sebuah tujuan di mana tujuannya adalah menganalisis apa sih pengaruh pendidikan terhadap pernikahan atau usia pernikahan di Indonesia ini. Nah, makanya itu pendekatannya bahkan dilakukan oleh Sharp Regression Discontinuity Design atau RDD. Nah, lanjut kita langsung ke kerangka teori. Jadi, dalam penelitian ini saya menemukan suatu hal menarik kalau misalnya pendidikan itu kayak yang udah kita tahu itu selalu mempengaruhi aspirasi karir, preferensi pasangan, kesiapan finansial dan emosional. Nah, dengan pendidikan-pendidikan tinggi ini, banyak orang tuh pola pikirnya mulai memperbaiki gitu loh, mulai lebih baik lagi ke depannya. Namun, justru kebalikan ini, kalau misalnya ada orang dengan pendidikan yang rendah, mereka tuh adalah orang-orang yang kayak apa ya, kurang terbuka secara pikiran. Mereka tuh adalah orang-orang yang selalu melakukan banyak hal dalam kehidupan mereka tuh terburu-buru gitu, terutama dalam soal pernikahan kali ini. Nah, kemudian RDD ini, kita tuh menggunakan RDD dalam penelitian ini tuh bilang kalau misalnya penelitian ini tuh menggunakan RDD untuk mengidentifikasi hubungan antara pendidikan dengan pernikahan ini yang terjadi di Indonesia dengan cara yang jauh lebih baik lagi. Nah, kemudian kita masuk kepada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan RDD dan ada sebuah data menarik yang ditampilkan dalam penelitian ini kalau misalnya penelitian ini tuh membawa sebuah data dari Indonesian Family Life Survey. Jadi IFLS ini adalah sebuah survei yang dikeluarkan dari BPS dan sekarang ini datanya juga ada di website BPS itu pada tahun 2007. Jadi data inilah yang dikelola yang menjadi dasar dari penelitian tersebut. Kemudian ada sampel. Sampel yang diteliti dalam penelitian kali ini adalah orang-orang dengan usia saat pertama kali menikah. Kemudian menggunakan analisis Sharp RDD. Nah, hasil yang paling menarik dalam penelitian kali ini, ternyata durasi pendidikan yang lebih panjang itu meningkatkan usia menikah pertama kali.
Jadi kalau misal nih orang-orang berpendidikan, mereka tuh adalah orang-orang yang santai gitu hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang memang belajar untuk mempersiapkan diri mereka sendiri. Sehingga mereka tuh akan jauh lebih lama lagi menikahnya. Kenapa? Karena mereka memang sibuk untuk mempersiapkan dirinya dari segi finansial, mental, bahkan emosional. Jadi penelitian ini tuh bilang kalau misalnya orang-orang yang memang menempuh dunia pendidikan itu dalam jangka yang lebih panjang, maka pernikahan mereka tuh akan terlambat. Tapi justru itu akan menjadi suatu hal yang baik. Kenapa? Karena orang yang biasanya menempuh pendidikan tinggi, mereka udah siap secara finansial, jadi secara dari diri mereka sendiri, mereka memang sudah siap untuk melakukan pernikahan. Nah, kemudian pendidikan terbukti menjadi alat intervensi efektif dalam menurunkan pernikahan ini. Nah, ini patut jadi salah satu reminder bagi kita semua bahwasannya memang untuk mengurangi pernikahan dini di Indonesia, salah satu caranya adalah dengan fokus pada pendidikan gitu. Jadi pendidikan itu memang udah terbukti kalau misalnya mengurangi pernikahan dini. Makanya itu penelitian kali ini tuh membuktikannya dengan lebih jelas lagi. Kemudian ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini tuh adalah peningkatan lama pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kenaikan usia menikah. Jadi semakin lama seorang itu menempuh pendidikan, maka umur mereka menikah itu akan jauh lebih matang, mereka akan jauh lebih siap lagi. Kemudian pendidikan dapat menjadi strategi intervensi pencegahan pernikahan ini yang udah kita bahas dari tadi. Nah, kemudian muncul kita kepada implikasi. Perlunya ada kebijakan pendidikan yang memperpanjang durasi sekolah secara efektif. Kayak yang udah kita tahu bahwasannya, pendidikan itu memang menjadi salah satu hal yang sukses untuk menunda pernikahan dini. Tapi kita perlu sebuah kebijakan baru di negara ini, di mana Indonesia ini perlu sebuah kebijakan untuk membuat pendidikan itu menjadi efektif supaya menunda pernikahan dini. Dengan apa? Dengan harapan pendidikan yang panjang ini tadi, itu mampu membuat masyarakat Indonesia ini jauh lebih siap lagi dalam menjalani dunia pernikahan. Nah, kemudian perlu adanya kajian dampak negatif. Jadi meskipun em, kita itu udah yang namanya itu berpendidikan tinggi, tapi kita harus sadari bahwasannya ada sebuah dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya itu ialah terjadinya penurunan jumlah populasi. Nah, kenapa kayak gitu? Karena semakin orang itu belajar, semakin mereka tuh menyadari bahwasannya pernikahan itu bukan suatu hal yang mudah. Ketika mereka menyadari hal tersebut, banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk tidak menikah. Nah, akhirnya terjadilah penurunan jumlah populasi. Ini seperti yang terjadi di negara-negara maju yang sekarang ini tuh udah mulai muncul nih permasalahan kayak di negara Jepang, bahkan di Korea. Kenapa? Karena mereka di sana memang orang-orangnya itu menempuh pendidikan tinggi yang jauh lebih baik daripada Indonesia sehingga pada akhirnya terjadilah penurunan jumlah populasi. Maka dari itu perlu adanya kajian jauh lebih dalam untuk bisa mengurangi dampak negatif ini ke depannya. Kenapa? Karena yang kita mau supaya pendidikan yang lebih panjang ini dan penurunan pernikahan usia dini nih jadi salah satu hal yang efektif gitu. Benar-benar cocok sesuai pada porsinya, tidak berlebihan juga sehingga membuat populasi berkurang. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya paparkan pada penelitian kali ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada kawan-kawan yang udah nonton. Terima kasih kepada kawan-kawan yang mungkin mau kasih komentar soal bagaimana saya presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi, pamit undur diri.